Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan membahas kitab Ajurumiyah, insyaallah. Nah, kitab ini merupakan salah satu kitab atau buku nahwu yang memang sangat terkenal, masyhur, digunakan di berbagai macam lembaga pendidikan. Ada banyak tutorial, ada banyak penjelasan tentang Ajurumiyah ini. Nah, maksud untuk video ini, maksud saya adalah dalam rangka kita barukan saja, sambil mengulang-ulang saja, sambil kembali mengingat kembali, dan bagi mereka yang sudah hafal, semakin kuat, semakin mantap hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul mu'alif, jadi sini biografi dulu. Jadi sebelum kita mengkaji kepada jurumiyahnya, kita kaji dulu tarjamatul mu'alifnya. Tarjamatul mu'alifil matan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tarjamah mu'alifil matan, huwa Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Banyak yang menyebutnya As-Sinhaji, tapi ketika saya cari yang betul pembacaannya adalah As-Sinhaji. Jadi namanya Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji, nisbatun ila ihdal qabail bil Maghrib. Jadi nisbah, bangsa, ia dibangsakan kepada salah satu. As-Sinhaji itu merupakan gitu, sebutan bagi salah satu qabilah bil Maghrib di Maroko. An-Nahwi, beliau adalah pakar nahwu. Al-Ma'ruf bibni Ajurum, yang dikenal atau yang populer dengan Ibnu Ajurum, singkatannya juga dinamakan Ajurumiyah atau Al-Jurumiyah. Wa ma'nahu bilisanil Barbar, dan makna Ajurumi dengan lisan, dengan bahasa Tartar adalah al-faqir as-sufi al-wari. Jadi al-wara'i, orang yang fakir, sufi ahli tasawuf, al-wari, dan yang seorang yang wara'. Karena imaman fin nahwi wa ghairihi, beliau merupakan penghulu dalam bab ilmu nahwu wa ghairi dan selainnya. Ulida bi Fas, dilahirkan di Fas sana 974 Masehi Hijriah. Wa tufiya, dan beliau wafat biha di Fas sana 723 Hijriah. Ini sekilas tentang biografi penulis. Kita langsung ke mukadimah saja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, sifat Allah yang memberikan kenikmatan yang sangat banyak di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, sifat Allah itu yang memberikan kenikmatan di akhirat saja. Al-kalamu, kalam adalah huwa, yaitu al-lafdu, lafat, al-murakkabu, yang disusun-susun, al-mufidu, yang memberikan faedah, bil wadi, dengan bahasa Arab. Nah, ini adalah muqaddimah, ini adalah penjelasan. Kalau ini matannya, ini syarahnya. Annahu yutlaqu ala ma'anin minha al-qasdu wal jihatu wal mithlu wal miqdaru. Jadi nahwu itu dibahasakan, ada nahwu disebutkan atau memiliki banyak pengertian, di antaranya adalah al-qasdu, bermaksud, wal jihatu, arah, mislu, contoh, wal miqdar, ukuran, wahaduhu, adapun patokannya adalah ta'rif, ya, ta'rif bilhadnya, ilmun bi usulin yutawassalu biha ila ma'rifati ahwali awakhiril kalimi, yaitu ilmu tentang asal-asal, tentang pokok-pokok yang dengan asal itu kita akan sampai untuk makrifat, tahu akan kondisi akhir-akhir kalimat. Jadi nahwu itu bicaranya soal akhir kalimat. I'roban, baik itu mu'rob atau wabinaan, mau itu mabni, mu'rob mabni, gak akan lebih dari itu. Cara bacanya kayak gimana? Wa maudu'uhu, dan subjeknya, subjek nahwu itu bahasannya apa aja. Al-kalimatul arabiyah, yaitu objek bahasannya adalah, subjek bahasannya adalah al-kalimatul arabiyah, kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, semua bahasa Arab. Bahasa Inggris enggak, bahasa Indonesia enggak, bahasa Sunda enggak. Jadi nahwu itu bahasa Arab khusus. Fasamratuhu, hasil dari mempelajari nahwu ini adalah siyanatul lisani anil khata'i fi kalamillah. Jadi terjaganya lisan kita anil khata'i, dari jauh, dari kesalahan, fi kalamillahi, dalam kalam Allah, dalam Al-Quran. Jadi karena ada ilmu, maka lisan kita terjaga ketika membaca Quran. Wa kalami Rasul, demikian pula kalamu Rasul, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalamu Arab, bukan hanya itu, tapi kalamu Arab, omongan-omongan orang Arab, kalam Arab. Hukumnya, bagaimana hukumnya menurut syariat, apakah sunnah, wajib, mubah,
ibahah atau makruh. Nah di sini adalah fardu kifayah, dan adalah fardu kifayah. Jadi mesti seorang saja di antara penduduk kampung yang diutus khusus untuk mempelajari atau menjadi pakar dalam nahwu. Wadhi'uhu, peletak dasarnya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali bi amri Aliyin radhiyallahu anhu, dengan perintah Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Tuh, ini preambulnya ya. Jadi ini sebutnya mabadi'nya. Jadi patokan-patokan sebelum kita masuk ke pembahasan, ini dulu harus dipahami apa tujuannya, apa subjek bahasannya gitu, objek formanya. Ya, objek materianya. Nah, langsung ke langsung bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bada bil masbalati iqtidaan bil kitabil aziz. Di sini pengarang atau pengarang Ajurumiyah ini memulai dengan bacaan basmalah. Sebabnya iqtidaan bil kitabil aziz, sebab mengikuti dengan Al-Qur'an. Ya, kitab aziz Al-Qur'an. Di Al-Qur'an juga dimulai dengan basmalah. Wa ta'asiyan, dan mengikuti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi wa amalan bi hadithi kullu amrin balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau. Nah, gitu. Jadi dokumen-dokumen yang tertulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dimulai dengan basmalah. Demikian pula surat-suratnya. Surat ke Kisra, surat ke Negus, Najasyi, sama menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan, juga mengamalkan bi hadisi kulli amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Mengamalkan hadis setiap sesuatu hal yang memiliki dzbal, tingkah itu hal yang baik, la yubda'u fihi, yang la yubda'u tidak dimulai fihi dengan hal tersebut tuh di bismillah, dimulai dengan basmalah, fa huwa aqta, maka hal tersebut tuh naqisul barakah, kurang keberkahannya gitu. Titik. Wal bada'atu biha lil isti'anati ala ma yuhtamu bihi wa huwa bada'atu, dan koma di sini, wal bada'atu, dan memulai biha dengan basmalah itu maksudnya apa? Lil isti'anati, dengan maksud isti'anah, meminta tolong kepada Allah gitu, dengan asma'nya, ala ma yuhtamu bihi, atas apa yang memang dianggap penting atau hal yang urgent atau hal yang penting ya, bihi dengan ma. Jadi maksudnya karena ini sangat penting gitu, sehingga dimulai dengan pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah itu baru basmalah. Masih ismi tadi ba-nya baru ya, ba-nya ba lil isti'anah. Terus yang kedua adalah iswal ismu. Nah, wal ismu, kata-kata ismu ini ya tibayanuh, nanti penjelasan akan datang. Wa Allah, jadi bismillah dibahas dulu ya bismillahnya. Kalau dulu lama sekali ngebahas basmalah tuh. Ba-nya dalam nahwu kayak gimana, ada ba harf jar asliyah, ba harf jar zaidah, terus ta'aluknya kemana, nyantelnya kemana, terus satu persatu ismi dijelasin dulu perbedaan pendapat ulama, apakah ismi dari sumwun atau dari banyak ya. Nanti penjelasannya akan dijelaskan ya, nanti di depan ada. Wallahu, Allah alamun ala rabbuna, Allah tuh alam, maksud alam tuh bukan alam dunia, bukan, tapi maksudnya nama ala rabbuna, atas Allah rabbina tabaraka wa taala, nama atas Tuhan kita yang ngurus kita semua, tabaraka wa taala. Nah, wa huwa a'raful ma'arif, tabaraka ma barakah wa taala, dalam halur Allah. Wa huwa, dan Allah ini a'raful ma'arifi, isim yang paling ma'rifat, yang paling ma'rifat dari isim ma'rifat ya Allah ini, ismul jalalah. Titik. Warrahmanu, kata ar-Rahman ismu ta'ala, nama Allah ta'ala. Wa huwa dalun ala sifatil qa'imati bihi, yaitu nama yang menunjukkan atas sifat yang tetap bihi, dengan atas Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ar-Rahmanu li jamil khalqi, yaitu Allah yang Maha Rahman kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim juga sama, ismu ta'ala, asma Allah, isim juga sama. Wa huwa dalun ala sifatil qa'imati bihi,
dan kata-kata rahim ini merupakan menunjukkan atas sifat al-qaimatu yang tetap bihi dengan Allah Ta'ala, atas Allah. Wa ala ta'alluqiha, dan atas ta'alluqnya, ta'alluq sifat rahim apa bil marhumi, dengan marhum gitu. Waktu surah al-basmalah, dan dalam hal ini musannif atau pengarang buku hanya mencukupkan dengan basmalah. Waktu surah basmalah enggak pakai alhamdulillah gitu ya, bi annaha min ablaghi thana wa dzikri, karena basmalah ini merupakan pujian dan dzikir yang paling balaghah, yang paling unggul. Sudah dia pembahasan basmalah. Nanti Ismu nanti akan dijelaskan. Nomor kedua poinnya, bada al musannif bil kalami, musannif memulai pembahasannya bil kalam, li annahu al maksud bidzat, karena maksud bidzat, jadi maksud tujuan dari bahasan nahwu ini adalah kalam. Wali annahu, dan sebabnya alladzi yaqau bihi tafahum, dan sebab memahami kalam maka pemahaman akan bisa kita dapatkan. Kalau takhotub ngomong juga sama akan kita dapatkan jika kita sudah mantap dalam bahasan kalam. Itu yang kedua. Nah, kita jelaskan nih satu-satu. Syarah itu begitu caranya. Syarah atau hasyiyah itu menjelaskan, kalau syarah menjelaskan matan, kalau hasyiyah menjelaskan syarah. Wal kalamu, adapun kalam itu fil lughah menurut bahasa, huwa ma takallama bihil insanu, yaitu apa yang diucapkan oleh manusia. Qalilan kana au katsiran, diucapkan baik sedikit maupun banyak. Banyak sedikit kalam. Mufidan au ghairihi, sama saja mau memberikan faedah atau tidak berfaedah, omong kosong. Sama saja. Itu menurut bahasa. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan kali ini, ya ini wa fi istilahin nahwiyina, dalam kalam menurut istilah nahwu, huwa ma jama'al quyudul arba'atu allati dzakaraha al-musannif, yaitu apa-apa yang kumpul di dalamnya unsur-unsur anasir yang 4 gitu. Kait-kait yang 4, kaitan-kaitan atau hal yang 4, yaitu yang akan disebutkan oleh musannif. Apa itu? Wahaduha al-lafdhu, salah satunya adalah lafaz. Wa huwa fil lughah, dan lafaz ini menurut bahasa at-tarhu wa rumyu, artinya melempar, membuang gitu. Yuqalu, dikatakan akaltu samrata wa lafadun nawata. Jadi aku memakan buah, wa lafadun, dan aku melabalkan an-nawata, niat-niat gitu. Titik. Wa fil istilahi, dan kalam bukan kalam ya, ini lafaz ya. Dan lafaz menurut istilah huwa as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, yaitu suara yang di dalamnya tercakup sebagian huruf hijaiyah, allati awaluha alif sampai ya, wa akhiruha al-ya, dan akhir huruf hijaiyah adalah ya. Zaidun, seperti lafaz Zaidun. Jadi Zaidun ini merupakan kalam karena tersusun dari kalimat dari alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Nah, itu maksudnya kalam. Kalam itu begitu. Bagaimana dengan tulisan? Oh, fa kharaja bidzalika, maka tidak termasuk dalam kalam karena tidak ada susunan hurufnya, adalah al-kitabah. Itu kitabah tidak. Warumus, rumus. Wal isyarah, dan isyarah, sinyal-sinyal. Walau mafhumatan, dan sekalipun kitabah, rumus, isyarah ini bisa dipahami. Jadi maksudnya semiotika ya, kalau bahasan gramatika modern semiotik. Itu nomor 1 adalah kalam. Jadi kalam itu adalah itu as-sautu, jadi saut, suara. Kalam, ngomong, saya ngomong ini ya, ini kalam namanya. Zaidun, saya ngomong Zaidun, ya ini kalam. Kalau tulisan ya bukan kalam. Pasani nomor kedua adalah al-murakabu, murakab. Murakab itu tersusun. Wa tarkibu fil lugha, adapun dari tarkib susunan dalam menurut bahasa, wat usyai'in ala syai'in, yaitu menempatkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Yuradu bihi thubut aw adamihi, penetapan sesuatu atas yang lainnya ini dengan maksud menetapkan atau menafikan atau enggak menetapkan. Maksudnya gini, Zaid duduk,
Zaid tidak duduk. Nah, maksudnya gitu. Jadi menempatkan membuat sebuah susunan Zaid dengan duduk, jadi menetapkan duduk atas Zaid atau tidak menetapkan duduk atau Zaid. Itu murokab secara bahasa. Tapi secara istilah adalah wafil istilahi ma tarokaba min kalimataini fasoidan, yaitu apa-apa yang tersusun dari dua kalimat atau lebih banyak, kazaidin seperti lapar, kazaidun qaimun seperti lapar, zaidun qaimun, zaidun qaimun, zaid berdiri. Nah itu, ini murokab tersusun dari zaidun dan qaimun. Fa kharaja makana malfudhan bihi ghairu murakabin, ghairu murakabin ka zaidin. Nah, maka keluar atau tidak masuk dalam definisi murakab adalah apa-apa yang dilafadzkan bihi tapi tidak murakab, tidak tersusun. Zaidin satu aja, Zaid aja, nggak murakab. Tetap yang namanya susunan harus ada satu, harus ada dua, harus ada Zaidun, harus ada qaimun. Kalau qaimun saja atau Zaidun saja mah itu tidak mencukupi, syarat murakab. Allah alam. Nanti bahasan dilanjutkan ke bahasan yang ketiga ya.